Makanya saya pengen ini direkam. Kalau terjadi sesuatu hari ini kapan saya meninggal, saya sudah memberitakan perjalanan saya ke alam barzah. Perjalanan alam barzah itu tidak mengerikan, tidak menakutkan, tidak menyakitkan. Seperti sering didengar orang. Bila Israel datang memanggil, seluruh tubuh akan menggigil. Tidak seperti itu. Makanya kalau hari ini saya memburuk terus mati, jangan susah. Saya di alam barzah itu nikmat, ora loro, ora kelarani, ora kelaran. Ya ini seri 1. Nah, sekarang saya istirahat dulu. Nanti kalau bangun lagi, gua buat rekaman dari berikutnya. Makanya saya memaksa-maksa itu, saya tidak gelo, kecewa. Saya tidak bisa menceritakan kebahagiaan orang. Alam barzah itu nikmat. Jadi misalnya habis ini tadi tekanan udara turun apa saya dipasang alat gini. Saya itu menderita. Tidak. Saya di alam barzah yang membahagiakan. Ya, nanti khusus kepada Bu Erin diceritakan bapaknya dulu di puncak sakit sampai wafat, beliau tidak menderita. Kita melihat dia menderita, pasang memacu jantung, tapi roh dan jiwanya itu bahagia. Nah, maka nanti majelis merpati itu intinya ngaji menuju alam barzah. Itu amalia apa berdasarkan pengalaman yang bisa sampai muka sab. Aku hampir tidak sadar. Sekarang saya hampir tidak sadar. Jadi nanti kalau saya mati, karena sifat-sifat ini turun itu, saya itu tidak penting. Maka kalau ada teman-teman nunggu saya malam hari sampai malam guyon-guyon, saya sampaikan yang benar itu ya seperti itu. Kalau silaturahim mendengar orang sakit, harus diciptakan suasana gembira, gojek, guyon, itu.
berbeda sekarang ini. Pilih wong loro kok dibatasi waktunya, dibatasi aturan-aturan yang ketat. Padahal si pasien itu seneng dan nikmat. Orang sering nega orang sakit itu keliru. Datang mendoakan khusyuk, diam. Itu bukan amaliyah yang benar. Jadi orang sakit itu suasananya harus gembira, tidak suasana hening, datang salaman, sedekap, doa bareng, senengnya takziah. Jadi yang dikunjungi itu dianggap wis pati. Itu jadi orang itu sudah cepat tidak mengganggu kesehatannya. Saya bilang tidak saya batasi. Ya. Makanya teman-teman silakan. Kalau malam hari menjenguk saya, terus itu piket itu berarti mau saya gelarkan lampir, saya carikan bata, nungguin saya sampai pagi teman-teman. Paruh baik gue bagi segala oleh nggak rokok. Oke ya. Tidak, gue jadi tuan rumah. Jadi tuan rumah ini, gue nemoni tamu. Terus ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba saya memburu krisis, jangan susah. Jangan khawatir, karena saya akan pindah. Saya akan pindah ke alam yang lebih nikmat daripada alam dunia ini. Makanya saya paksa direkam, didengarkan, nah, itu dipahamkan kepada keluarga-keluarga yang memiliki lansia sakit. Terima kasih. Ya, salam untuk Pak Ferdi. Ya, orang istimewa. Namanya Profesor Dr. Zaghlul Najjar, orang Mesir, bekerja di Inggris. Umurnya 95 tahun. Waktu saya kuliah, beliau sedang viralnya di Mesir. Meninggal beberapa bulan lagi, tahun ini meninggal. Dia membahas tentang apakah berpikir itu di sini atau di sini. Karena orang mengatakan, aduh suntuk kali pikiran, kan? Sini kan. Satu lagi mengatakan, susah kali hatiku. Di sini atau di sini. Jadi dia mau menceritakan secara ilmiah. Ada orang sakit jantung. Karena sakit jantungnya, lalu mendapat donor. Kita ini sebelum mati secara hukum konvensional
komunal, bukan Islam. Boleh mendonorkan. Aku kalau mati, tolong ambil jantungku ini, donorkan. Sejak tak boleh. Ini orang ini kata dia mau mendonorkan jantungnya. Jadi disimpan jantungnya ini, degupnya tetap dijaga, itu berdegup. Pas ada orang meninggal, pas ada orang yang sakit keras yang perlu donor jantung, dipasangkan jantung orang yang pendonor tadi ke jantung orang sakit jantung tadi, gagal jantung. Hidup. Cuma terjadi keanehan. Dia tahu kasus yang tidak pecah selama ini di kepolisian tentang pembunuhan. Yang tak diketahui siapa pembunuhnya. Polisi sudah mencari pembunuh, tak ditemukan siapa pembunuh. Dia tahu pembunuhnya. Tiba-tiba aku dibunuh oleh si Anu, dia ingat wajahnya. Kok bisa dia tahu? Rupanya setelah ditelusuri, jantung yang didonorkan kepada dia itu jantung dari korban pembunuhan yang melihat, dia mengalami sendiri peristiwa itu. Disitulah Syekh Zadlul, Dr. Zadlul Najjar mengambil kesimpulan bahwa yang berpikir itu di sini. Kenapa? Karena jantungnya itu setelah dipasangkan bisa dia ingat peristiwa itu kapan terjadi dan siapa yang membunuh dia. Berarti ada memori di dalam. Mukjizat Al-Quran akan dinampakkan bahwa yang berpikir itu di sini, baru dia naik kemari. Itulah takut. Takut, cemas, bahagia, sedih, jijik, terkejut, emosi manusia. Bagus ngambil S1 psikologi. Supaya apa? Nyambung. Sudah bisa baca kitab, nahwu mantap, sorok mantap, balaghah oke, hafal Quran, hafal hadis, sudah baca fikih, sudah kelas 7 di mondok. Masuk lagi fakultas syariah. Kecuali memang cita-cita mau jadi kuah. Nah, tapi kalau cita-citanya suka pemikiran-pemikiran nih, saya anjurkan ambil psikologi. Bukan psikologi, psikologi. Karena dia mengkaji tentang pikiran, baru nanti ini dia kan udah punya ilmunya nih, Qurannya hafal, hadisnya oke, fikihnya mantap, tambah psikologi, ketemu dia. Oh, karena kita ini jumpa sama jamaah, rata-rata jamaah itu mengadukan keluh kesah hidupnya dari mulai anak SD sampai emak-emak, bapak-bapak, sampai nenek-nenek, semuanya itu terkait psikologi. Bagus. Jadi orang ngomong tuh paham kita. Nah, babul khauf. Bab ini adalah khauf. Berarti khauf ada emosi dalam diri manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa iyaya, surat Al-Baqarah 40. Wa iyaya, dan kepadaku, kata Allah, farhabun, kamu lari. Dan orang lari karena takut. Orang lari dari singa. Maka kalau kamu takut, lari kepada. Takut singa, lari dari singa. Takut harimau, lari dari harimau. Takut kepada Allah, wa iyaya farhabun, lari kamu kepadaku, bukan lari dariku, karena lari dari Allah itu jauh. Aku takut kepada Allah, larilah kepada Allah. Bulan idza sesungguhnya pukulan, hukuman dari Tuhanmu terhadap orang yang zalim itu
amat sangat keras. Mendengar ayat ini, apa yang ada dalam pikiran dan apa yang ada dalam jantung kita? Takut. Macam mana Allah sudah menghukum Fir'aun, macam mana Allah sudah menghukum Qarun, macam mana Allah menghukum Namrus. Ada rasa takut. Karena memang yang sedang kita bahas ini takut. Inna batasya rabbika lasyadid. Al-Buruj ayat 12. Berikutnya surat Hud ayat 102-106. Wa kadzalika, demikianlah akhdhu rabbika, kalau Tuhanmu menghukum, idza akhadzal qura, kalau dia menjatuhkan hukuman kepada suatu negeri, satu kampung, wa hiya zalimatun, penduduknya zalim, inna akhdahu, sesungguhnya hukuman Allah itu alimun, menyakitkan, syadid, dan sangat keras. Muncul rasa takut. Oh, hukumannya menyakitkan, keras, takut. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam demikian itu, la ayatan, ayat, tanda-tanda. Bagi siapa? Liman khafa, bagi orang yang takut. Azabal akhirati, takut azab akhirat. Kapan itu azab akhirat? Dzalika, pada hari itu, yaumun majmu'un lagun nas, semua manusia dikumpulkan menghadap Allah. Wa dzalika yaumum mashhud, itulah hari mashhud, hari yang dipersaksikan. Semua malaikat menyaksikan, semua manusia menyaksikan. Sekarang tidak disaksikan, enggak. Sekarang tak ada yang menyaksikan. Nanti di akhirat disaksikan semua. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki bersaksi, bima kanu yaksibun, semua yang dilakukan. Wa ma nuakhiruhu, kami menundanya. Kenapa tak terjadi sekarang? Bagi yang tak percaya, kenapa tak sekarang aja kiamat? Wa ma nuakhiruhu illa li ajalim ma'dud, kami menundanya melainkan ada masa yang sudah ditetapkan. Tak bisa diperlambat. Allah Ta'ala yang maha. Kapan itu? Yauma ya'ti, pada hari itu nanti datang tiba masanya. La takallamu nafsun illa biiznih, tak ada yang bisa bicara kecuali atas izin Allah. Faminhum syaqiyyun, di antara mereka ada yang sengsara, masuk neraka, wa sa'id, di antara mereka ada yang bahagia, masuk surga. Datang rasa takut, jangan-jangan aku masuk neraka. Fa ammal ladzina syaqu, mereka yang sengsara, fa finnar, mereka masuk ke dalam neraka, lahum fiha zafir, mereka di dalam neraka itu mengalami zafir. Apa itu zafir? Ikhraju, keluarnya napas dengan berat, keluar napas berat, sangat berat. Zafir. Siapa nama anak kau? Zafir, Pak Ustaz. Napasnya berat keluar. Wa syahiq, dan dia mengalami syahiq, masuknya napas ke dalam berat. Syahiq. Gara-gara apa? Takut. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah Ta'ala memperingatkan kamu. Peringatan ketika datang membuat kita rasa takut. Takut apa? Cemas. Nah, udah dijelaskan tadi. Umum, belum nampak, takut. Sudah nampak jelas, cemas. Kecemasan tingkat tinggi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu orang lari dari akhi, lari dari saudaranya, saudara kandung yang selama ini bisa menolong. Yafirru, lari. Wa ummihi, emaknya, lari dari emak. Wa abi,
lari dari ayahnya, lari dari saudara, lari dari emak, lari dari ayah, wa sahibatihi, lari dari istri, wa bani, lari dari anak. 5. Kenapa cuma 5? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Karena yang 5 ini yang ada hubungan paling dekat dengan. Di antara yang 5 ini tak ada kawan. Saudara, ibu, ayah, istri, anak. Di antara yang 5 ini yang tak ada hubungan nasab cuma 1, istri. Yang lain ini nasab semua. Saudara kandung, emak kandung, ayah kandung, anak kandung. Istri cuma yang orang lain. Semuanya lari. Kenapa kawan tak ada? Sedangkan emak ayah kandung pun kita tinggalkan, apalagi kawan. Itu maka tak perlu disebutkan. Kenapa tak ada sebut kawan? Kenapa tak ada sebutkan alumni satu sekolah? Jauh itu dah. Kenapa lari? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Karena setiap orang punya urusan, sibuk dengan urusan masing-masing. Membaca ayat ini apa yang muncul dalam hati? Takut. Takut, takut. Wa qala ta'ala, firman Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu, takutlah kamu rabbakum, kepada Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya zalzalah, goncangan, bergoncang karena kerak bumi ini bergoyang. Di bumi ini berlapis-lapis, lapisan atasnya ini bergoyang. Syai'un azim, sesuatu yang besar. Yauma tarawnaha itu engkau lihat manusia tadhalu, sibuk. Kullu murdi'atin amma arda'at, ibu yang menyusukan anak tak peduli lagi. Biasanya seorang ibu amat sangat peduli kepada anak yang sedang disusukan. Nanti ketika terjadi tak peduli lagi, dia dicampakkannya anak yang sedang disusukan. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, semua ibu yang mengandung, maaf cakap melahirkan, lahir anak. Kenapa? Stres, ketakutan tingkat tinggi, keguguran. Wataran nasa sukara, kau lihat manusia dalam keadaan mabuk. Ketika terjadi gempa, coba tengok orang di macam mabuk, keluar dari mobil, lari dari rumah, jauh tuh dari. Wa mahum bisukara, mereka tidak mabuk. Lalu kenapa? Walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah yang sangat keras. Al-Hajj 1-5. Membaca ayat ini apa yang muncul dalam hati kita? Takut. Takut. Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, orang yang takut kepada Allah dia mendapatkan jannatan, 2 surga. Ar-Rahman 46. Berikutnya, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Satu kelompok dengan satu kelompok bertemu dan saling bertanya. Qalu, apa kata mereka? Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sebelum ini kami takut. Kami di tengah keluarga kami takut kepada Allah. Famannallahu alaina, lalu Allah menurunkan rahmatnya kepada kami. Wa waqana, dan Allah melindungi kami adzabas samum, diselamatkannya kami dari api neraka. Inna kunna, sesungguhnya kami, min qablu, sebelum ini, nad'uhu, kami berdoa meminta kepadanya, innahu huwal barrur rahim, sesungguhnya Allah maha baik, maha penyayang. Surat At-Tur 25-28. Wal ayatu, ayat-ayat fil bab, dalam bab ini, katsiratun jiddan, banyak sekali. Maklumat, banyak sekali. Maklumatun, semua orang tahu ayat-ayat. Adapun tujuan al-isyaratu ila ba'dihha, saya sebutkan hanya sebagiannya saja, kata Imam Nawawi. Yang saya sebutkan di sini
hanya sebagian saja. Wa ada hasala, dan sudah sampailah yang dimaksud. Wa ammal ahaditsu, adapun hadis-hadis yang terkait dengan ini, fa katsiratun jiddan, banyak sekali. Fa nadzkuru minha, kami sebutkan sebagiannya, tarafan, hanya sebagian saja kami sebutkan. Wabillahi taufiq, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Ada seekor singa yang akan menerkam seekor kijang. Singa mau menerkam kijang. Kira-kira apa yang dirasakan oleh kijang? Takut. Kira-kira apa yang akan dirasakan singa? Singa pun takut juga. Bedanya, kijang takut ditangkap singa, singa takut kijang tuh lepas. Sebetulnya sama-sama takut. Ada anak mahasiswa mau meminang anak gadis. Apa yang dirasakan kedua orang ini? Si mahasiswa ini takut, dia tak menerima aku. Ayahnya tak mengizinkan nikah sama aku, kata si mahasiswa, karena aku belum kerja. Si mahasiswi itu pun takut juga. Aku nggak yakin kali nengok abang ini. Dia sebenarnya takut juga. Ayah dia lebih takut lagi. Makan tidak anakku ini nanti. Nah, Islam datang ini menghilangkan rasa takut. Cuman sebetulnya posisi Islam ini datang. Orang kalau sudah berislam, sudah bersyahadat, hilang takutnya. Enggak. Jadi sebetulnya Islam ini datang memanage rasa takut, bukan menghilangkan rasa takut. Kok ada orang mengatakan, saya Pak Ustadz setelah saya berislam ini enggak ada lagi takut saya, nggak ada lagi cemas saya. Kalau ada orang ngomong gitu, kau kalau bohong, kau tengok dulu sama siapa. Islam itu bukan menghilangkan rasa takut, memanage rasa takut. Lalu takut yang mana yang kita minta itu? Ini kan takut ini, sama-sama takut ini. Takut yang mana? Makanya Nabi mengajarkan doa, Allahumma qsim lana min khasyiatik. Ya Allah, tolonglah engkau bagi. Ini ada sepiring, kita tidak minta, ya Allah masukkanlah sepiring itu ke hatiku, enggak. Allahumma qsim lana, bagilah. Kalau bagi kan tak semua kan. Allahumma qsim lana min khasyiatik, bagikanlah rasa takut itu kepadaku, ma yahulu bainana wa baina ma'asik, sehingga dia bisa menjadi penghalang antara aku dan perbuatan maksiat. Inilah dalil takut menurut Islam. Apa itu takut? Ma yahulu baina sahibihi wa bainal maharim, sesuatu yang bisa menjadi penghalang antara orang dengan dosa. Itulah takut. Tadi yang kita bahas sebelumnya takut secara umum. Sekarang takut menurut Islam adalah yang bisa menjadi penghalang antara orang dengan dosa. Kalian pergi ke mall, anak muda, mahasiswa, ganteng, glowing, pergi ke mall. Sampai di mall, datang perempuan kaya, dilemparkannya nomor handphonenya, tulisnya kecil, dilempar. Terus antum ambil nomor itu, antum tengok nomor handphone, antum gulung-gulung, antum campak. Apa namanya itu? Antum pulang ke rumah, antum bilang, pulang ke kos-kosan, antum bilang, tadi aku waktu di mall ada cewek ngasih nomor, terus gulung uang. Terus antum bilang, kawan antum bilang ke antum adalah orang yang bodoh. Kata kawan antum bodoh. Kenapa kau buang? Kesempatan tak datang dua kali.
Tapi menurut definisi ini takut. Kenapa? Ma yahulu bainal mar'i, yang bisa menghalangi orang, wal ma'asi. Antum takut nanti aku terjerumus, nanti aku berzina, nanti aku, itu namanya takut. Apa beda khauf dengan khasyah? Kalau khauf takut secara umum, kalau khasyah takut karena tahu. Takut karena tahu, itu namanya khasyah. Makanya takut umum. Kalau lebih khusus lagi, takut karena ada alasannya, ada argumentasinya, karena ada tahunya, itu khasyah. Kenapa tak kau ambil? Aku takut. Khauf. Kenapa tak kau ambil? Nanti kalau ku ambil, ku kontak dia, aku maksiat, kebetulan lakinya pula polisi, ditangkapnya aku, ditembaknya kepala aku. Itu namanya khasyah. Makanya yang dikaitkan dengan ulama itu bukan khauf tapi khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tidak ya khauf. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu beda khauf dengan khasyah. Ada satu lagi namanya hibah. Aku takut aku dengan ustaz itu. Itu bukan khauf, itu bukan khasyah, tapi hibah. Kita sudah menerjemahkannya menjadi wibawa, haibah. Aku takut kali sama ustaz itu. Kenapa kau takut? Belum kubayar utang. Wah, itu lain lagi tuh. Takut secara umum, khauf. Takut ada alasannya, khasyah. Takut karena karisma, karena aura, karena wibawa, haibah. Jadi kalau antum belajar psikologi, bisa bahasa Arab. Ilmu psikologi itu bisa antum perkaya dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan bahasa Arab. Yang jadi masalah sekarang, ada orang yang hebat bahasa Arab, hebat balaghah, hafal Quran, hafal hadis, tak ngerti psikologi. Ada orang yang hebat psikologi, tak bisa baca Quran. Maka Profesor Dr. Ismail Faruqi, dia mau orang yang hebat psikologi, juga hebat Al-Quran, dikawinkan, digabung. Muncullah ide namanya integrated curriculum. Kurikulum yang berintegrasi. Nah, muncullah ilmu-ilmu umum tapi orangnya ngerti Quran. Sebetulnya tujuan pondok-pondok pesantren ini itu tujuannya. Gimana orang yang hebat di pondok ini belajar psikologi. Dulu di zaman kami di Al-Azhar, anak Indonesia tahun 2000-an boleh ngambil kuliahatu ilmin nafs, boleh ngambil fakultas psikologi karena dianggap dia sangat bermanfaat. Apalagi kalau antum menjadi ustaz, sangat bermanfaat ilmu psikologi. Karena banyak hal-hal yang nggak bisa terjawab dengan, bukan Quran dan hadis itu tak bisa menjawab. Quran dan hadis itu bisa menjawab. Cuman ilmu kita tak sampai ke situ. Tapi kalau kita psikologi, oh gejalanya ini ya, penting. Jadi sebetulnya Islam ini datang bukan menghilangkan rasa takut, tapi memanage rasa takut. Ada ibu-ibu melahirkan anak. Ibu waktu melahirkan anak itu sakit apa tidak? Sakit. Setelah anaknya lahir, dimandikan oleh bidan, lalu bidannya ngasihkan anak itu ke ibu. Ibu pegang anak itu. Ibu senyum atau tidak? Melahirkan sakit atau tidak? Kok bisa orang kesakitan senyum? Apakah sakitnya hilang? Tidak. Yang bilang hilang berarti laki-laki. Sakitnya nggak hilang, orang kulitnya maaf cakap sobek kok baru dijahit, sakitnya tak hilang. Hanya saja rasa bahagia mengalahkan rasa sakit. Bukan sakitnya hilang. Begitu juga dengan ini. Kita hidup ini takut. Apa bedanya takut kepada Allah?
takut kepada Allah menghilangkan ketakutan-ketakutan kepada makhluk. Kau semester berapa sekarang? Semester 14 Pak Ustaz. Loh, kok bisa kau semester 14? Gak takut kau? Aku hanya takut pada Allah. Ini dua salah dia. Sudahlah dia main-main kuliah, lalu berbohong melegitimasi kemalasannya dengan agama. Ini dua kali dia salah. Ini bahayanya orang ngaji kalau jahat dia. Ini namanya kejahatan intelektual. Kalau gagal bilang aja gagal, yang bawa takut pada Allah. Jadi Islam ini datang, bagaimana rasa takut kita nih? Takut semua. Hidup kita ini sebetulnya hanya rasa takut. Yang sholat takut lulus, yang lulus takut tak kerja. Takut. Apa yang membuat orang memotong pokok kayu di atas gunung sana, membabat ratusan ribu hektar? Apa yang membuat dia memotong itu? Takut. Aku bayang. Wah, Mas. Asli di kopi lagi ya benar kan? 19 ya aku ya. 19 66 gitu. 44. Ya dah. Iku lek pemiro lu kan dari sesuk oleh salah gitu. Nah, itu sih. Ya udah verifikasi anu lah. Masukan indalanya. Kira ke 54 1966 54. Jadi dibalinya kayak gini. Coba buka di YouTube jangan lah. Yesus mati. Gak iso kan, saya tak ada nomor mana, tak ada yang terbaru ya. Aku SMS yang anu kuwi hapus saya kan. Jadi kalau anak muncul, jadi kasih itu dah. Ya mungkin sing dia ini jadi bisa mas, itu terbaru kan. Itu pertamanya kan. Kemudian 08 1 3 kira 3 jangan di kamar ini asli dikupas ya enak ya kayak story wis kok ramu salah kok ya lupa temen ya bener yang kan Pak Ustaz ini gue ini kok ini nih gue mana ya orang tidak bebas ini aku begini banget orang matang-matang udah buk lu beribu begini kamar yang tak langsung bener-bener ketibuk loh. 3 3 9 bener kan? 33 95 97 33 95 97 juga nih nih ijek nih iya ijek saya tak dikasih mana itu enggak gawin aku modal mana kan terima yang lu kumpul minta bukan belum dia kan nanya hari enggak apa ya aku sampai lagi kok loh masa buku kalau 100 kilo berapa 115.000 sampai lagi aku dikira nggon kuang
Hah? Ya wis menit kok mana? Iya bener. Seket kok. Ayo ini. Ini adalah bodi. Apa sih lo bodi? Channel nasional. Tidak. Gimana sih juga? Kan lo, yo aku mungkin lagi bom dulu. Ada nung jogo. Ada apa yang di luar? Tidak lagi 9, 3, 2, ada ini 4, 8, 5. Laro yang tadi tak bisa pasang. Ini iso iya lho. Gue lagi cek duwe piro cek akeh lah tapi cek lah. Ada di sini. Ini urut sing urut ini. Ini dari Musisi santri yang monore itu aja naik kan. Monore beda. Beda gue. iya. Musisi santri. Ini tapi kan wis gue iki ya. Iya. Lakukan pemeriksaan berangkat. Musisi santri story. Apa? Musisi santri story. Aku jadi musik kok. Aku musik kok sing urung dadi kok. Nah misteri wes. Musik urung pernah berhasil. Apa yang urung dadi ngomong. Mungkin aku mau menyerah loh. Oh, iya dan mana sih? Ya tetap kawan yang kunjungan juga, kawan kaget TKP. Kosong delapan Juga itu salah sama salah kan? sama 21 31 98 31 47 nah rek naik coba
Angkat. Jenenge apa? Tali. Iya. Kowe ndelok durasine tok kuwi ndelok no wis masuk kalung. Iya. Kuwi gak masuk kuwi di penggal YouTube kok. Enggak sing. Ya terus dia sih. Oh, belum ramalan populer. Jangan populer. Kuwi dilihat ta, tidak sekno kok. Kok tak inceni dalam. Nah, sehat ramalan. Sehat ramalan. Pengajian wisan. 6 jam atau? Giling-giling ya. Ini lali sini. Tapi tayo tidak ada gerabang itu juga kata bentar deh. Mari kata bentar. Duwe mlebu ta ora gak mlebu. Iya, tak iki langsung tak iki dienggo lek tak sesuk tak kei. Sakra Mas. Itu yo kan tak Iki kuwi putri kuwi. Ora. Iki kira lagi gak sih. Putri ra to Mas. Saya boleh lagi sama tuh. Enggak bisa. Podo biasanya kan ndak pokoke ora podo model. Ramalan. Pedang aktif aja ini. Dan sisi. Lu toh. Ya piro? Niki 3.000. Satu sih. Nah, ini kok mobil kok laki sama atau kan studio. Apa nih? Nah, studio laki yang nanti sama mobil kini loh, studio ini. Iya. Laki sama atau Bisa mati juga. ini berapa sama mati. Oh, kok nih kuwi? Duwe. Nonton. Biasanya berdiri kita kok bareng podo, liyane podo. Malane sing padha kuwi sing Dong channel anyar kok. konaan. Tuh lho. Loh, subscribe 30 ae. Piro? Piro? 30. Sate teh. Ya. Mungkin nanya pun metu gitu. Ramalan Jaya 2002 misteri itu gitu kan. Yang di gambar. 7 hari 116.000 7 peristiwa besar tapi cik dulu solo mau ramalan ini kan Jayabaya jadi mulai ramalan sing ra ngene akeh lho ramal kowe Inggris akeh lho secara comos sesuk lho sing ngeramal iki Kan 113.000. perang iki kowe Inggris Piye? perang Sing di. ya berarti kowe Inggris Itu sing nomor ngeramal kaya kita iki. Piro? 413. 400. 13. Wah, lebih. Betul ini lagi Dennis. Ribet kuwi. Teman ini angkat tangan. Kasirin. Serabung. Kan. Ini tambah lagi sih kosong. Itu kosong kan Ya. ya. Kalau Jadi 5 zodiak berdarah di pintu misteri ini. Dia kan nyopet itu mau ngajak. Awas Ini karena gue nih, awas Cek orang saya tunggu tanggal mainnya. Karek model di kuburan yang sore lagi. Mas Rambah Ramalan bulan juga kan. Itu kan jagoan ini tahu nggak dasaran kok. Dewi merekam gitu. tinggalin Telegram ini tanggal 1000 ya itu baru Iya? baru Jadi kita Ewu. cerita. nonton nih. Tinggal kita Telegram enggak? Nih, pinter nih. Ini 3 bulan TV ini satu ini. Nah, gimana? Maramal akan ada di sana. Ketemu yang kita itu. Saya cari gue tinggal Telegram masih 3.000 dong kalau Oh, sing namanya gini tel. Enggak ngaku. ini loh. Ke Sigma. Kasih mati. Apa gimana? Gitu loh, ke Sigma tuh. Ben melok rekomendasi. Kamu lo lagi tambah orang. Kalau beliau kan kalau beliau ini mulai dari makara kayak kita. Tak gerindra narasi. Wes. Nore baru kayak Ustaz Abdul Somad. Ya no.
Nah, channel Septom itu juga berapa? Tidak pernah gani. Basiran mau ini gitu. Ya basiran. Wah, 100.000 kok. Barang cuma total segini sama ki. Kalau kamu ini kayak cerita tok ya, Hunter. Iya. Ini ya. Mau rekaman lagi, kenalan. Ini ada. Kenalan kita. Maksudnya Mebel kenalan. Ngomong gampang, dia kan nggak punya boleh direkam. Umit merlati direkam. bakaran hutan orang nggak mau tahu jawab. Ini nggak tahu jawab ini. Kalau hutan minder kemana-mana ini, karena nggak mau tahu jawab ya. Tapi nama kira nggak enak kira sih. Itu enggak. Ini rekaman kono Mas ya, penontonnya murah. Makanya aku seneng. Sampai emburi ini. Tenang. Tenang. Itu tuh ya kan. Boleh nanti dulu nanti. Kalau itu bikin ngalor. Ini rekaman kono ya. Sekarang ya tuh Mas Bro. Ngalor. Ini udah sama yang rekam mau. Makanya gitu kono. Ido ini kepak-kepakan. Tenang, kepak-kepakan. Betul berapa pisan. Sampai zaman mau nih sorwi. Aku tembus 300.000 aku. 350. Tahun. Satu nih. Pas nang beli iwak di pasar tol itu aku umpung. Daerah Kamu tahu itu tembus 300.000 loh. Itu gede. Sekotan dulu. Betul. Tadi lewat nih. Menurut ya aku perasaan harus biaya merah kan. Iya, jadi gitu sih. Nah ini Mas Harto lagi percaya nek real. Nah, nek asli pasar. Lek lek Asli no. Dia terus. Gitu ya, ngomong karo kandim. Lah nek ora tahu itu mungkin ngandel. Iki wis tak pilih iki mesti dilekno. Lah kata itu dari 2023. Lah nek asli tenan nih. Desember ya kan tanggal sono ya kan. 200 Iki lah yo lek pilihannya yo ora mesti dilekno. Nek gak ora wis diapusi. Aku golek iki lho merah lho. seminggu ini. 7 hari Mas minggu ini. Iya toh lagi. Ini video pertama. Video pertama 7 hari. Jadi kan tayangnya urung bukti. nonton apa? Turun. Ini di Sabtu kan. Mereka seminggu. Iya Mas. Ini tak lagu belas ini. Lupa tahu. Kalau rodas macam. Alah Diguyu mulia nasihat. nasihat Nasihat orang